kepada FGS Kids Palembang. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan juga ibadah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. I will dance like David danced. I will dance like David danced. Yuk kita sama-sama nari buat Tuhan Yesus. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Kami mau menari bagimu Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Nah adik-adik, pagi ini pada sudah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Kalau sudah siap, yuk kita doa sama-sama dulu ya. Ikuti Miss ya. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, agar kami dapat bertumbuh dan menjadi anak-anak yang takut kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu.
Sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, tidak terasa ya, minggu lalu kita baru saja merayakan Hari Raya Paskah. Adik-adik, tahu nggak Paskah itu memperingati hari apa? Ada yang tahu? Nah, Miss kasih tahu ya, Paskah itu adalah hari raya memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik mungkin sebagian belum pernah mendengar ya cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Miss akan cerita sedikit saja tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu nggak, waktu Tuhan Yesus wafat di salib, Tuhan Yesus itu dikubur di Bukit Golgota. Nah, pada hari yang ketiga, ketika Tuhan Yesus dikubur, ada seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Pagi-pagi, dia pergi mengunjungi kuburan Tuhan Yesus. Kemudian, Maria kaget karena kuburan Tuhan Yesusnya ternyata kosong, adik-adik. Wah, kemana ya Tuhan Yesusnya? Ada yang tahu? Ya, Tuhan Yesusnya sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia mengambil kunci kemenangan sehingga setiap kita yang berdosa, setiap kita yang terkutuk, setiap kita yang berbeban berat, setiap kita yang sakit, setiap kita yang mengalami hal-hal yang buruk, kita semua dimerdekakan. Kita semua dilepaskan dari hal-hal yang buruk. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah menang dan bangkit dari kematian, adik-adik dan Miss juga adalah pemenang. Nah, kira-kira adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, boleh nggak ya kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan? Nggak boleh adik-adik, kita tidak boleh malas-malasan lagi. Nah, jadi apa dong yang harus kita lakukan? Nah, Miss kasih tahu ya, untuk kita bisa hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan adik-adik. Yang pertama, kita harus belajar mengenal Tuhan. Katakan sama-sama ya, mengenal Tuhan. Apa itu mengenal adik-adik? Nah, contoh ya, kalau adik-adik pasti mengenal mama papa kalian, bukan? Nah, kalau mengenal, berarti kalian tahu dong apa yang menjadi kesukaan mama papa kalian. Bahkan suara mama papa kalian pasti kenal, ya kan? Nah, begitu juga dengan kita. Kalau adik-adik mengenal Tuhan, berarti adik-adik tuh tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Dan ketika Tuhan ngomong sama adik-adik, adik-adik juga mengenali suara Tuhan. Nah, poin yang kedua yang harus kita lakukan, yaitu kita bersekutu dalam penderitaan Tuhan. Loh, kok bersekutu dalam penderitaan? Takut, Miss. Nah, adik-adik jangan takut ya. Nih, Miss kasih contoh. Ketika misalnya adik-adik main game, pasti semuanya pernah main game ya. Waktu kita main game, pasti ada namanya musuh, betul? Nah, sama seperti kehidupan kita. Ketika kita mengalami ketakutan, ketika ada tantangan, ketika ada proses, ya ada masalah, adik-adik tidak perlu takut. Adik-adik harus menghadapinya bersama dengan Tuhan. Karena setiap musuh, setiap proses, setiap penderitaan yang kita alami, ya, itu untuk mendidik kita dan mengajar kita supaya kita semakin bertumbuh, semakin dewasa. Nah, yang ketiga, adik-adik juga harus memiliki gaya hidup seperti Tuhan Yesus. Miss mau tanya dulu ya, adik-adik di sini punya idola nggak? Pasti punya ya. Mungkin adik-adik ada yang mengidolakan papa kalian, ada yang mengidolakan mungkin mama kalian. Nah, kalau kita semua mengidolakan Tuhan Yesus, berarti kita mau dong hidup kita, gaya hidup kita, cara kita berbicara, cara kita berpikir, itu seperti dengan Tuhan. Nah, adik-adik, gimana caranya? Nah, poin yang keempat yaitu menjadikan Kristus hidup dalam kita. Artinya, pikiran kita, setiap perkataan kita, perbuatan kita, itu adalah Kristus yang menguasai hidup kita. Nah, adik-adik, Miss berharap dengan kita belajar pagi ini,
kita mempraktekkan, yaitu mengenal Tuhan, kita mau bersekutu dalam penderitaannya, dan juga kita mau memiliki gaya hidup seperti Tuhan, dan juga menjadikan Kristus hidup dalam kita. Miss berharap adik-adik bisa hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Tuhan memberkati kalian semuanya. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini Miss ambil di Hosea 6 ayat 3, bunyinya, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sekali lagi ya, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Halo adik-adik, Hai. hari ini Miss ditemani oleh Apiel. Nah adik-adik, tadi kita udah sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Nah sekarang kita mau membuat art and craft bersama-sama. Ikuti Miss ya cara pembuatannya. Yuk adik-adik, kita mau berdoa bersama-sama dulu ya. Ikuti Miss yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami sudah selesai memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk kesejahteraan kota kami dan bangsa kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau melindungi dan memberkati. Kami juga berdoa agar corona cepat berlalu. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami mau melanjutkan aktivitas kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur. Amin. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 085795x708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh.
1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.